Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama ada Rindu Wijayanti dengan NIM 216151055. Kemudian yang kedua ada Rosita Cahaya Amirul dengan NIM 216151067. Yang ketiga ada Rahmat Wahyu Hidayatullah dengan NIM 216151076. Dan yang keempat saya sendiri Anggita Nurfitria dengan NIM 216151077. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang diampu oleh Ibu Tia Agustina MPD. Tugas ini kami mengambil judul Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Ruang Publik. Penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi secara langsung di lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan oleh anggota kelompok masing-masing, kemudian data yang didapatkan oleh para anggota kelompok dikumpulkan menjadi satu, kemudian dianalisis tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesianya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kelompok menemukan beberapa data yang dapat dianalisis. Data tersebut sebagai berikut. Data yang pertama menjelaskan mohon jangan cuci peralatan yang berminyak di sini karena ada yang jatuh kepleset. Pada kertas yang berisi sebuah permohonan atau peringatan tersebut terdapat kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD, yakni pada kata karena. Di dalam kata atau ejaan tersebut tidak lengkap dan salah karena tidak menggunakan fonem E, sehingga ejaan yang benar adalah karena, bukan karena. Ketika terjadi pengurangan fonem dalam suatu kata, maka maknanya pun akan berubah. Selanjutnya, perhatikan tulisan pada spanduk. Nah, tulisan disewakan dalam spanduk tersebut kurang tepat. Kesalahan ini disebabkan karena penulisan disewakan di dalam spanduk ditulis dengan terpisah. Di spasi sewakan, penulisan ini tidaklah tepat disebabkan karena kata ditulis dipisah atau tidak digabung apabila berfungsi sebagai kata depan yang dalam PWBI penulisannya dipisah. Kata di sebagai kata depan yakni untuk menunjukkan keterangan tempat atau lokasi. Sedangkan kata disewakan di sini di-nya berfungsi sebagai kata imbuhan atau imbuhan prefiks. Maka di dalam PWBI penulisannya serangkai dengan bentuk dasarnya. Imbuhan di plus kata kerja, yakni kata sewa merupakan kata kerja. Maka penulisan disewakan digabung tanpa diberi spasi. Selanjutnya adalah kesalahan pada penulisan Plaza Klaten. Pada tulisan di salah satu pusat perbelanjaan di kota Klaten ini masih memiliki kesalahan dalam penulisan banner teksnya. Terdapat kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD, yakni pada kata plaza. Di dalam kata atau ejaan tersebut salah karena seharusnya di dalam KBBI kata yang benar adalah plaza, bukan plaza. Kata plaza tidak ditemukan dalam KBBI dan kata tersebut dinyatakan salah dan tidak baku. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan yang terdapat pada spanduk tersebut, yaitu kesalahan penulisan kata laundry. Penulisan spanduk tersebut terdapat di Indonesia, maka seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan memakai bahasa asing. Seharusnya kata laundry tersebut dituliskan menggunakan bahasa Indonesia sehingga menjadi kata cucian, agar menjadi kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat kesalahan dalam ruang publik yang terdapat pada penamaan produk minuman kekinian yang menggunakan nama Lokita.
Kesalahan tersebut terdapat pada kata lo yang merupakan ragam tidak baku. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan KBBI dan EYD. Kata tersebut merupakan kata atau bahasa gaul yang biasanya digunakan oleh anak muda untuk menyebut kamu. Sehingga kata lo yang terpampang di spanduk dan di gelas minuman tersebut tidak termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, bahwasanya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Oleh sebab itu, nama produk minuman tersebut seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni menjadi kamu kita. Terdapat kesalahan pada nama tempat makan Warung Bujangan. Kesalahan ini yakni pada penulisan Waroeng dan Boejangan. Dalam KBBI tidak ditemukan penulisan dengan kata Waroeng dan Boejangan, yang artinya pemakaian kata itu tidak baku. Bentuk baku dari Waroeng dalam KBBI tidak memakai oe, tetapi dengan u, menjadi warung, yang artinya tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Serta kesalahan pada penulisan Boejangan seharusnya ditulis bentuk bakunya bujangan. O-nya diganti u dalam KBBI yang artinya keadaan belum kawin atau pria yang belum beristri. Kata waroeng dan bujangan dalam spanduk tempat makan tersebut masih menggunakan ejaan lama Soeandi, yakni pada penulisannya masih menggunakan oe, yang di dalam KBBI tidaklah baku. Selanjutnya adalah Manahan Parkview. Pada tulisan tersebut terdapat kesalahan, yakni seharusnya kata tersebut ditulis menggunakan bahasa Indonesia karena sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 bahwasanya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Sehingga seharusnya ditulis sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yakni pemandangan Taman Manahan. Kemudian, terdapat kesalahan penulisan nama restoran, yakni Keceh Resto. Kesalahan pada penulisan Keceh tersebut karena tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata keceh tersebut merupakan plesetan dari kata keceh yang artinya bermain air. Penggunaan kata plesetan tersebut karena akibat adanya pengaruh globalisasi perkembangan zaman sehingga munculnya bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Kata keceh memiliki arti bermain air, di mana kata tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengucapan, mempersingkat kata dengan bahasa, atau kata yang lebih singkat dan mudah dihafal. Keceh adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bermain air. Keceh Resto adalah restoran makanan yang menggabungkan konsep restoran dengan spot yang dialiri air. Artinya, pengunjung Keceh Resto bisa makan sambil bermain air. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan pada kata Kanaya Parkview. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada kata Parkview karena menggunakan bahasa Inggris. Seharusnya kata tersebut dituliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Dalam penulisan tersebut seharusnya ditulis sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
sehingga penulisan tersebut yang benar menjadi pemandangan Taman Kanaya. Yang terakhir yakni, pada data di samping kesalahan tampak pada pemilihan kata mas. Secara makna, kata mas memiliki makna tersendiri dalam KBBI. Kata mas mempunyai makna sapaan untuk saudara tua laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih tua. Namun, berdasarkan konteks di samping, kata mas yang diikuti oleh kata toko itu tidak tepat. Toko bermakna tempat untuk memperjualbelikan produk, sehingga penggunaan kata tidak tepat. Seharusnya, kata mas diganti dengan emas yang memiliki makna logam mulia berwarna kuning yang ditempa dan dibentuk, biasanya dibuat perhiasan seperti cincin, gelang, dan juga kalung, sehingga pembatulan dari kesalahan tersebut seharusnya adalah toko emas yang dimaknai sebagai toko yang menjual perhiasan berupa emas. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang ditemukan di ruang publik. Kesalahan tersebut terdiri dari 1. Kesalahan ejaan kata. Kesalahan ini disebabkan oleh penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan baku yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Kesalahan penulisan unsur serapan. Kesalahan ini terlihat pada ketidakkonsistenan pengguna bahasa dalam menggunakan kata dari aslinya atau dalam penggunaan kata yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Pada kenyataan bahwa pengguna bahasa tidak mengikuti kaidah penulisan unsur bahasa asing dalam bahasa Indonesia.